Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzina habana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala Muhammadin khattamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa kajian dari Masjid Babu Sofa Bojonegoro yang saya hormati. Melanjutkan dari pembicaraan kita yang kemarin terkait kita bagaimana sisi-sisi dalam kehidupan kita ini agar tidak mengalami kegagalan, termasuk kegagalan dalam mengelola diri kita, menjaga kesehatan kita. Yang kemarin telah disebutkan untuk menjaga agar diri kita, usaha kita senantiasa dalam keberuntungan, yaitu kita bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29. Di antaranya di sana disebutkan yang pertama, agar kita senantiasa bertilawah, membaca ayat-ayatnya Allah, firman-firmannya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, senantiasa acek dalam menjalankan atau mendirikan sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk senantiasa mengulurkan tangan kita, berinfak dan bersedekah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini narasumber akan membawakan sebuah tema, yaitu memberikan terapi kesehatan pada otak kita, yaitu dengan tilawah ataupun mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Ukuran kebahagiaan seseorang itu adalah hak dari seseorang itu sendiri yang menilainya. Hanya mereka sendirilah yang menilai dirinya, apakah dirinya ini bahagia atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Seorang dokter ahli jiwa yang bernama Dr. Al-Qadhi melalui penelitiannya yang panjang dan sangat serius di klinik besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan bahwa hanya dengan membaca tilawah Al-Quran atau mungkin hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka seseorang muslim itu, baik mereka itu yang faham bahasa Arab, ngerti artinya ataupun tidak, akan dapat merasakan perubahan-perubahan yang terdapat dalam dirinya. Hasil penelitiannya itu menunjukkan perubahan yang besar yang terjadi dalam dirinya itu adalah perubahan fisiologis yang sangat besar. Artinya perubahan fisiologis itu diantaranya adalah komponen sistem kehidupan kita ini yang berubah, seperti halnya organ
jaringan sel kita, otak kita itu akan semakin sehat. Jika ada jaringan sel-sel yang kurang sehat, akan dapat diperbaharui dengan kita mendengarkan atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu. Pemirsa yang berbahagia, di era seperti saat ini memang kita seringkali pikiran dan otak kita itu terporsir untuk memikirkan hal-hal yang di luar dari sewajarnya. Karena dengan banyaknya tantangan kehidupan, dengan keadaan perekonomian yang mungkin saat ini semakin hari semakin sulit, kebutuhan hidup meningkat, maka otak kita juga terporsir seiring dengan fisik kita yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka hal inilah kalau tidak diimbangi dengan terapi, kalau tidak diimbangi dengan pengobatan-pengobatan spiritual, maka otak kita pun juga akan terdampak kena penyakit. Seminggu yang lalu masih tetangga dari narasumber meninggal di usianya masih dibilang masih muda, baru 28 tahun. Karena di dalam otaknya terdapat virus yang sangat mematikan dan itu pun datang mendadak. Narasumber tidak bisa menganalisis secara jeli karena bukanlah seorang pengamat kesehatan atau bukan seorang dokter ahli kesehatan. Tapi yang saya lihat dari riwayat kehidupannya, mereka ini adalah masih bujang, bekerja keras, harus memikirkan sebagai tulang punggung keluarga, memutar otak. Tapi dengan kesibukannya itulah, dia mungkin saja ini lupa untuk memberikan terapi pada kesehatan otaknya. Maka akhirnya itu terjadilah tindakan operasi yang dilaksanakan oleh seorang dokter di sebuah rumah sakit. Ini membuktikan bahwa benar apa yang terjadi di era sekarang ini, kita perlu adanya itu terapi-terapi atau memberikan suntikan-suntikan pada otak kita. Ikhtiar lahiriah memang sudah kita lakukan. Untuk badan yang sehat, kita berolahraga setiap pagi, jogging, lari-lari, dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa otak kita pun juga perlu adanya olahraga atau perlu adanya untuk terapi. Nah, terapinya otak kita ini menurut penelitian itu tadi adalah dari Al-Quran. Maka dengan membaca tilawah Al-Quran, insya Allah otak kita ini akan terjaga dari berbagai macam serangan penyakit. Karena saat ini didukung dengan makanan-makanan yang serba instan, yang kita konsumsi setiap hari, maka ini juga akan memicu sensitivitasnya dari otak kita ini. Maka inilah perlunya kita ini untuk senantiasa mendekatkan diri dengan firman-firman Allah dengan memperbanyak membaca tilawah. Yang kedua, atas penelitian Dr. Al-Qadi tadi, yang kebetulan beliau ini adalah Muslim, dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, itu akan dapat memberikan penurunan depresi kesedihan. Nah, kita hadirin, pemirsa sekalian, tentu itu juga bisa terjadi pada diri kita. Seringnya terjadi keadaan yang kacau, baik itu di perjalanan, kemudian di tempat-tempat mana saja wisata atau tempat pasar atau di mana saja
Bapak Ibu berada, sering terjadi hal-hal yang tidak kita duga dan tidak kita sangka, yang akhirnya itu menjadikan diri kita itu depresi atau bersedih hati. Secara tiba-tiba dikabari bahwa anak kita ikut dengan teman-temannya yang di luar prediksi kita, misalnya kenakalan remaja dan lain-lain, sehingga kita akan terjadi semacam depresi. Nah, atau mungkin masalah-masalah lain yang sekiranya itu kita menjadikan diri kita itu depresi, tekanan mental. Nah, ini kalau tidak segera kita lakukan pengobatan secara mandiri, pengobatan spiritual, yaitu pengobatan yang datangnya dari dalam diri kita, maka inilah nanti akan terjadi kerapuhan otak kita dan terjadilah penurunan imunitas dalam tubuh kita sehingga kita nanti akan mudah sakit. Tetapi ketika kita ini dengan adanya tekanan yang sedikit saja, kita membaca tilawah Al-Quran, maka ini nanti akan menjadikan terapi bagi otak kita. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sesungguhnya Allah telah menurunkan kesembuhan, obat penawar bagi hamba-hamba Allah itu yang sakit. Itu pasti Allah memberikan penyakit, pasti Allah akan memberikan pengobatannya. Itu di dalam Al-Quran telah lengkap dijelaskan. Saat ini itu dengan fenomena yang ada, hadirin yang ada di studio maupun pemirsa yang di rumah melalui YouTube, sesungguhnya ayat Al-Quran ya, itulah firman Allah yang autentik, original. Disebutkan demikian karena sesungguhnya kitab di dunia ini ada dua macam. Gitu. Ada yang kami sebut itu sebagai kitab samawi, yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita sebut sebagai kitab ardi, kitab di bumi. Kitab samawi yaitu kitab yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, teologisnya Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian diwahyukan atau disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kurun waktu yang begitu panjang, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang mengatakan, riwayat yang mengatakan itu Al-Quran turun di bumi ini selama 23 tahun secara berangsur-angsur itu. Itulah disebut dengan kitabullah, yaitu kitab samawi. Ayat-ayatnya adalah ayat-ayat qauliyah, karena datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa 30 juz dalam Al-Quran itu, 114 surat itu. Itulah yang sesungguhnya merupakan terapi, obat bagi kehidupan kita di dunia ini. Obat dari segala obat. Timbulnya ilmu kedokteran itu juga dari Al-Quran. Bersumber dari Al-Quran. Semua yang ada dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah kitab petunjuk yang terakhir, umat terakhir bagi makhluk Allah yang ada di bumi ini. Nah, sedangkan yang dimaksud oleh narasumber sebagai kitab ardi atau kitab di bumi, ada kitab bumi, kitab di bumi. Jadi kitab di bumi itu berarti kitab-kitab yang ditulis atau yang dikarang oleh manusia itu sendiri atas inisiatif, atas kecerdasan manusia yang diberikan oleh Allah, gitu. Maka ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyahnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah melalui manusia yang diberikan kecerdasan tersebut. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah itu Android. Contohnya adalah handphone yang Bapak Ibu pegang itu adalah ini adalah
kitab ardi ini, kitab ardi, kitab di bumi, ayat kauniyahnya, tanda-tanda kebesarannya Allah gitu. Nah, sekarang ini yang menjadi polemik, yang menjadi permasalahan mendasar bagi kita. Kenapa kita ini banyak yang depresi? Karena kita ini seringkali meninggalkan kitab samawi. Kita lebih cenderung membaca kitab ardi. Coba sekarang, Bapak Ibu, secara jujur saja, kita dalam sehari, 24 jam sehari semalam, kita memegang saja, katakan memegang saja, memegang Al-Quran itu berapa kali? Membuka, kemudian membaca, tilawah, itu berapa kali? Dalam mulai dari pagi subuh sampai nanti subuh lagi itu berapa kali? Ya, paling tidak kita itu minimal, kalau kebiasaan kita di masyarakat itu biasanya habis subuh itu tilawah Al-Quran. Kemudian habis maghrib tilawah Al-Quran. Ya minimal 2 kali lah. Tapi mari kita bandingkan dengan kitab ardi. Kitab ardi yang saya sebut sebagai ini, jejet ini. Wah, ini mungkin tidak hanya 2 kali, 5 kali, 10 kali, bahkan gitu. Bahkan setiap 5 menit sudah kita buka. Nah, 5 menit sudah kita buka. Nah, ini yang menjadikan narasumber membuat sebuah tema yang mungkin ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Ketika ayat-ayat kauniyah ini selalu sering dibaca, ini pun juga bagus. Di sini juga ada aplikasi Al-Quran, aplikasi hadis, ada pengajian-pengajian. Ya. Tetapi kecenderungan kita ketika sudah memegang HP, bukan Al-Quran yang dibaca, tapi mungkin ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat Al-WhatsApp, gitu ya. Ayat-ayat Al-Facebook, Al-IG, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Al-Google, itu hafal semuanya anak-anak kecil kita ini. Tapi kalau ketika kita itu disuruh untuk menghafalkan nama-nama surat itu, 114 surat, tidak akan hafal itu. Paling hanya separuh, itu kalau ada, itu ya. Nah, ini pemirsa sekalian yang berbahagia. Jadi, dengan membaca Al-Quran, mendengarkan, itu sudah dapat memberikan penurunan akan depresi. Nah, ya, itu. Kemudian yang ketiga, dengan membaca Al-Quran itu akan memperoleh ketenangan jiwa. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh narasumber, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah yang ke-13 ayat 28, surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nanti bisa dilihat di surah ke-13 ayat 28. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Allah itu akan senang, Allah itu bahagia, gembira ketika melihat hamba-hambanya itu bersukaria, hamba-hambanya itu ceria, hamba-hambanya itu sehat. Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang sehat daripada hamba-hambanya itu yang lemah. Gitu. Maka dalam hal inilah Allah mengingatkan kepada kita, jika kamu ingin hidupmu bahagia, hatimu tentram, dimanapun kamu berada, maka berzikirlah, ingatlah kepada Allah, dimanapun itu berada. Berzikir, ya, berzikir itu artinya mengingat, itu tidak harus di dalam masjid. Ketika kita sedang mendengarkan kajian, ya, mendengarkan kajian sambil kita itu bisa berzikir. Ketika kita sedang duduk dalam satu majelis, bisa berzikir. Ketika kita sedang safar, bepergian, kita bisa berzikir. Di mana saja pokoknya. Karena zikir itu ada 3 macam. Gitu ya. Zikir itu bisa ada 3 jenisnya. Bisa zikir bil lisan. Ya, bisa zikir bil lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Bil lisan. Ini biasa kita laksanakan setelah habis sholat. Gitu. Dengan kalimat-kalimat thayyibah. Gitu ya. Kemudian juga bisa zikir bil qalbu, bil qalbi atau bil qalbu, zikir melalui hati kita.
dengan bersepeda, gitu ya, dengan naik motor, naik mobil. Nah, ini bisa kita laksanakan sambil berzikir. Ya. Tapi ya itu tadilah tantangan bagi kita dengan adanya apa namanya ini, kitab Ardi ini. Seringkali kita tuh naik motor maupun naik mobil itu telinga kita sudah ada headsetnya dan kita mendengarkan nada-nada cinta, dangdutan, lagu-lagu syahdu. Kadang dengan seperti itu kita terlena sampai ngantuk, terjadi kecelakaan itu ya seperti itu. Nah, ini tantangan bagi kita. Nah, untuk merubah mindset seperti ini juga memang sulit. Padahal agama memberikan terapi ketika kita itu ingin damai, bahagia, sehat. Dzikir bil qalbi, dzikir bil qalbu, gitu. Dengan naik sepeda, naik motor, itu banyak sekarang itu di HP kita itu aplikasi yang Al-Quran, sholawat, bisa kita dengarkan lewat headset kita juga akan bahagia, gitu, tentram. Saya yakin janji-janji Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran itu pasti nyata. Tidak akan ada guruan atau kita tidak dibenarkan atau tidak dipenuhi janjinya Allah. Pasti akan dipenuhi janjinya Allah itu. Jadi dzikir bil qalbu, meskipun itu lewat melalui kita naik kendaraan. Karena ini termasuk juga ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran termasuk dzikir gitu. Membaca Al-Quran itu termasuk dzikir. Ya, jadi jangan dikira membaca Al-Quran itu tidak dzikir. Mendengarkan karena hati ini juga tersentuh mengikuti irama, ini juga termasuk berzikir. Kemudian yang ketiga, dzikir bil amal. Dzikir bil amal itu dzikir melalui melalui perbuatan kita. Ya, ini masih ada urutannya dengan Al-Fatir ayat 29 itu. Gitu. Penjenengan ada tamu, menghormati tamu, memberikan minuman, ya, itu termasuk dzikir itu. Iya, termasuk dzikir bil amal. Ya. Memberikan orang yang membutuhkan minum dikasih minum. Ada orang di masjid mungkin yang kelaparan, penjenengan bergegas untuk memberikan makanan, itu termasuk dzikir, ya, dzikir bil amal. Ya. Ini juga akan memberikan dampak, memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Dan yang terpenting juga kita, ya Mas Nawa itu ya, kita itu agar senantiasa untuk memperbanyak dzikir istighfar. Istighfar itu bentuk kita sebagai hamba Allah bahwa kita ini banyak dosa. Setiap langkah kita, setingkap kedipan mata kita, ucapan kita, mungkin itu menurut kita baik-baik saja, tapi mungkin bagi Allah itu ada unsur dosanya, maka dzikir terbaik itu adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya, tidak harus hitungan. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, yang istilahnya itu maksum ya, rinekso saking dosa, itu tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali beliau itu beristighfar, bermohon ampun kepada Allah. Nabi mengatakan, man aksaru minal istighfari jalallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dzikin makhrajan warazaqahu min haitsu la yahtasib, gitu ya. Itu yang artinya itu barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan memberikan kelapangan baginya dari setiap kecemasan, akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Ini pernah narasumber pernah lakukan satu pengalaman yang saya alami sendiri, Mas Nawa itu. Waktu tahun 2015 itu saya pernah operasi batu ginjal. Operasi batu ginjal, berarti kan ginjal saya harus dioperasi, harus dibelek gitu ya, dioperasi, diambil batunya. Ketakutan yang luar biasa, karena semenjak kecil itu saya dengan jarum suntik saja itu takut, apalagi itu masuk ke ruang operasi. Kalau tidak dioperasi bahaya itu. Batunya itu sekitar 3 cm itu. Nah, guru saya mengatakan,
kamu nanti kalau mengalami kegugupan, ketakutan, perbanyak istighfar. Saya ditunjukkan hadis ini, saya hafalkan betul-betul. Begitu masuk ke ruang operasi, ada tindakan kita dilepasi semua baju kita, dikasih pakaian putih-putih, disuruh berdoa. Waduh, seolah-olah ini kita pamitan. Disuruh pamitan untuk meninggal kan gitu ya. Ditunggui ibu saya, istri saya, anak saya, didoakan semuanya. Saya melihat di layar monitornya komputer itu, detak jantung saya begitu cepat sekali. Karena saking ketakutannya. Seolah-olah hidup saya itu tinggal hari ini. Dan diperkirakan operasi itu kurang lebih sekitar 5 jam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketika saya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz saya melalui hadis Nabi yang diriwayatkan, hadis riwayat Ahmad ini, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan memberikan kelapangan baginya dari setiap kecemasan, jalan keluar dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itu betul. Begitu saya lantunkan, saya baca istighfar berkali-kali, saya tidak menghitung, pokoknya saya baca istighfar, langsung saya itu terlelap, tidur. Karena pada waktu itu sudah diinjeksi dengan apa itu? Ya bios itu ya, di bios itu. Dengan istighfar, terus secara berangsur-angsur bisa sadar, turun, akhirnya tak terasa ya dengan bius itu tadi, akhirnya 5 jam itu seolah-olah itu rasanya itu kayak hanya 10 menit atau 15 menit begitu sadar itu. Ternyata 5 jam itu operasi itu. Itu manfaat dari istighfar itu luar biasa. Nah, ini bukti bahwa saya mengalami sendiri, maka kami menyampaikan kepada pemirsa sekalian ini. Nah, sungguh memang kadang-kadang terlintas dalam hati kita persoalan-persoalan hidup yang sulit dipahami dari hari waktu yang terlewati tanpa arti, sementara batas hidup kita ini sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beruntung ialah orang-orang yang senantiasa mematuhi, orang-orang yang senantiasa membaca ya firman-firman Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita senantiasa bahagia, karena hidup itu yang kita cari adalah bahagia. Coba Bapak Ibu waktu berdoa ada 5 poin, 10 poin, macam-macam yang diminta. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang lapang, berikanlah kami anak yang soleh misalnya, berikanlah kami keturunan yang soleh-solehkah, berikanlah kami pekerjaan yang layak, dan sebagainya. Tapi endingnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Endingnya pasti itu. Apa itu? Agar Allah memberikan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan pada akhirnya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian pemirsa sekalian. Insya Allah pada episode berikutnya akan kita sambung lagi. Kami dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang juga Dai Kamtipmas sekaligus adalah Dai di Masjid Babu Sofa Kabupaten Bojonegoro. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.